Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon guys. Lemes banget, good afternoon. Oke, ya. Kenapa belum makan kalian? Bukannya udah dapet MBG? Belum. Oke ya, after this ya kalian bisa makan. Oke. Today we will meet again. Yeah, and as usually we talk about the material. Okay, before that, please pray together. Yeah, hopefully you can take the advantage for this lesson because the prayer is very important. Okay, Repi, please pray. Attention please. Let's pray together. Finish. The greetings for teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will check your attendance. Okay, Ade Ayu. Okay, Apni. Okay, Amelia. Okay, Anita. Okay, Anissa. Okay, Devina Anggreni. Okay, Kayla. Okay, Muhammad Refi. Okay, Jaihan. Okay, Nashwa. Olga. Siti. Oke, Zahra Nurul. Oke, and Jalba. Oke guys, ya kita berada di final meeting ya before kalian melaksanakan asas ya asesmen sumatif akhir semester ya atau ujian akhir semester ya akan menentukan nilai rapot kalian di semester ganjil ini. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, kita akan mengulas sedikit apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, dari yang pertama kita belajar tentang apa? Masih ingat? Dari yang pertama, daily activities. Ya, belajar metode daily activities. Yang kedua tentang deskriptif. Ketiga tentang naratif. Ya, kemarin tentang report. Ya, hari ini tentang prosedur teks. Ya. Jadi kita lebih banyak membahas tentang sebuah teks. Why? Ya, because in the exam, ya di ulangan nanti, ya yang rata-rata keluar dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah teks. Ya, entah itu akan teks deskriptif, naratif, report atau bahkan prosedur teks. Ya, jadi ketika mengerjakan ulangan, tolong hati-hati ya dibaca soalnya, walaupun mungkin kalian ada yang tidak mengerti ya apa arti dari soal tersebut, minimal kalian baca dulu lah ya, kalian menemukan kunci dari jawaban tersebut nanti ya kalau kalian mau baca ya ketika exam English ya, karena terkadang di ulangan bahasa Inggris ya soalnya nggak dibaca ya, asal ngisi segala macam dan akhirnya nilainya kecil ya, sekelas remedial. Pernah kejadian nggak? Pernah ya, karena nilainya di bawah rata-rata semua. Ya, ada yang 50, 40, ya segala macam. Karena kenapa? Karena soalnya tidak dibaca. Bahkan for this examination nanti untuk asas nanti soalnya adalah 40 plus 5. Ya, 40 pilihan ganda, 5-nya esai. Jadi pilihan ganda 40 yang harus kalian jawab dan esainya 5. Banyak nggak? Sedikit menurut Bapak mah. Ya, sedikit. Oke. Karena maka dari itu ya kalian harus belajar ya tentang prosedur today. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Okay, did you ever heard about this text? Kalian pernah dengar tentang text procedure? How to make something? Ya, cara membuat apa gitu? Pernah nggak? Yes. Maybe di YouTube kalian lihat ya how to make sandwich, how to make coffee, segala macam. Oke, sekarang kita akan bahas tentang teks tersebut. And after this, ya setelah ini kita akan melaksanakan ujian tertulis atau examination. Ya di sini ya sudah Bapak siapkan nanti. Oke, nanti kalian siapkan pulpennya dan diisi soalnya. And I will take the score. Okay, we will go into the material. Okay, for the definitions, a procedure text is a text that explain how to do something. Yeah, how to make something.
or how something works in sequence of steps. Oke, jadi prosedur teks itu yang menjelaskan how to do something. Apa artinya? Bagaimana melakukan sesuatu. How to make something. Bagaimana membuat sesuatu, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, and how something work in sequence of step. Ya, bagaimana ya sesuatu itu bekerja sesuai dengan steps atau urutan. Okay, its main purpose is to show the steps to achieve a particular goals. Ya, jadi tujuannya adalah dari langkah-langkah tersebut nanti ada goalsnya, ya ada sesuatu yang dihasilkan. Ya kalau bikin mie berarti hasilnya mie juga. Ya kalau bikin kopi hasilnya kopi. Kalau menyalakan komputer berarti hasilnya komputer itu nyala. Gitu ya, tergantung stepnya masing-masing. Okay, and then the purpose is the third purpose of this text. The first is to tell the reader how to create or make something. Ya, example, how to make fried rice. Ya, untuk memberikan para pembaca yang membuat sesuatu. Contohnya how to make fried rice. Bagaimana cara membuat sangu goreng, betul ya, nasi goreng. Ya, the second is to tell how to operate something. Ya, how to turn on computer. Bagaimana cara menyalakan komputer. The third to explain how to do activities, how to play chess. Bagaimana cara bermain catur, ya. Generic structure, is three generic structure. The first is goals, the second is material or ingredients, the third is step or methods. Okay, the first is goal, the title or the aim of procedure text. Ya, for example, how to make a cup of tea. Jadi di struktur yang pertama itu namanya goal. Ya, judulnya, title. Okay, for example, how to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh. Ya, contohnya. Ya, the second is material or ingredients. Ya, ada bahan-bahannya. Ya, atau alatnya. Okay. The item needed to complete the procedure. Example, tea bag, ya, hot water and cup. Okay. And the third is step or method, a series of instructions written or in order. Okay, for example, put the tea bag into the cup. Ya. Okay. Untuk language features, ya, kurang kelihatan ya. Oke, untuk language features, yang pertama ada imperatif sintensis, jadi kalimat perintah. Ya, dengerin aja nggak usah dilihat. Ya, oke. Kalimat perintah, jadi for example, cut the paper dan yang lainnya. Jadi di teks ini menggunakan kalimat perintah. Ya, seakan-akan kita memberitakan sesuatu. Oke. The second action verb and the third is sequence connector. Nah, example. Okay, I will give you 1, 2, 3 example. Okay, like before. The first example is how to make a cup of tea. Okay, the first is goal. Yang tadi, ya judulnya how to make a cup of tea. Materials. Okay, a tea bag, hot water, a cup, sugar. Ya, gula. Okay, the step is, coba dibaca stepnya, Repi. Yang pertama apa? Sampai yang kelima. Put the tea bag into the cup. Okay. Is pour hot water into the cup. The third is add sugar if you like. Or is stir well. Fifth is your tea is ready to drink. Ya jadinya kalian bikin teh, dibikin teks gitu simpelnya, tapi pakai bahasa Inggris. Ya, dijelasin judulnya, terus bahan-bahannya apa aja, alatnya sama caranya. Ya, dituangin tehnya segala macam sampai dengan beres. Ya, kalau kalian punya cita-cita jadi content creator misalkan, boleh tuh. Ya, misalkan suka masak, kalian bikin konten masak ya pakai bahasa Inggris. Okay, the first step is apa gitu bla bla bla. Ya. The second example is how to turn on a computer. Okay. Ini goalsnya, judulnya. The material is a computer, a power source. And the step, Jahan, baca. The steps. 1. Plug in the computer. Okay. 2. Press the power button. Okay. 3. Wait until the one is your son's desktop. Okay. 4. The computer is ready to use. Oke, suara Jahan udah kayak voice over, ya. Jadi untuk memerintahkan sesuatu. Oke, the first is plug in the computer. Okay. The second is press the power button on the CPU. The third is wait until the monitor shows the desktop. And the fourth is your computer is ready to use. Ya, simple. Cara menyalakan komputer. Ya, bagaimana? Terkadang
anak-anak di zaman sekarang, ya, ada yang belum tahu cara nyalain komputer. Betul nggak? Apalagi jurusan kalian, TKJ, Kacidating kalau nggak tahu nyalain komputer. Betul nggak? Ya, kadang masih nanya, ya anak kelas lain misalkan masih nanya, Pak, gimana cara nyalainnya? Ya, karena belum tahu, mungkin di SMP-nya tidak dipelajari atau tidak ada komputernya segala macam, makanya ketika masuk SMK, masuk jurusan TKJ yang berhubungan dengan komputer terus, ya atau laptop, dia gak tahu cara nyalainnya. Ya. And the third is how to make a sandwich. Okay. The goals, the material, 2 slices of bread, butter, lettuce, tomato, and cheese. Okay, Jalba, please read the steps. 1. Spread butter on both slices of bread. 2. Put lettuce on bread. 3. Add slice of Tomato, okay. 4. Place cheese on top. Okay. 5. Cover it with another slice of bread. And 6. Cut the sandwich in half and serve. Oke, jadi yang ketiga cara membuat Sandwich. sandwich itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya, roti isi atau roti lapis ya, roti isi. Lebih tepatnya roti isi. Ya, roti yang diisi dengan berbagai macam sayuran segala macam. Oke. Stepnya, spread butter on both slices of bread, put the lettuce on the bread, add slice of tomato, place cheese on top, cover it with another slice of bread, cut the sandwich in half and serve. Jadi dipotong 2. Ya, jangan serakah kalau makan, bagi-bagi ya, Kayla. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kalau kalian misalkan disuruh membuat sesuatu, pengen buat apa sih? Coba kalau Jalba pengen buat apa misalkan? How to make something, apa? Buat mie. Buat mie. Oke, basic sekali ya. Lapar kayaknya. Jangan buat apa kalau disuruh? Apa? Hah? Buat teh. Oh, pengen buat teh. Repi? Buat robot. Oke, how to make a robot. Oke, good. Ya, Abni buat apa? Nasi goreng. Oke, fried rice. Naswa buat apa? Buat kopi. Oke, simple ya. Anissa buat apa? Buat es apa? Es teler. Oke. Itu Zahra buat apa? Buat apa? Cilok. Oke. Buat cilok. Ade Ayu buat apa? Buat apa? Pengen buat apa nanti? Ngantuk ya? Pengen buat kopi? Oke. Terus Devina, Karamoy buat apa? 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 Air putih. Ya jangan air putih, tambahin apa kayak gitu. Tinggal dituangin dong air putih, Pak. Ya. Anita buat apa? Rujak. Oh, oke, buat rujak. Amel buat apa, Mel? Roti. Oke, Olga buat apa? Hah? Buat susu? Atau buat orang lain sakit hati? Kayla buat apa? Buat mobil. Keren, keren. Siti buat apa, Siti? Buat seblak. Oke. Yang viral seblak apa sih sekarang? Seblak teh body ya? Apa? Bahkan seblak pun pakai istilah bahasa Inggris teh body ya. Teh badan. Kan artinya badan, Bu. Bener nggak? Ya kan body artinya badan, betul nggak? Ya, menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ya, itu untuk materinya. Yang tadi Papa bilang, after this kalian akan melaksanakan examination ya atau ujian tertulis yang nanti akan Bapak kasihkan soalnya. Oke, guys, ada pertanyaan lagi sampai sekarang? Apa? What steps is used in Prosedur teks. Oke, biasanya present ya, tapi tergantung situasi sih. Kalau ini nggak ada spesifiknya. Oke, bisa tadi dilihat di language picture-nya lebih ke dia menggunakan imperatif sintensis. Jadi kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Ya, terus action verb sama sequence connector. Jadi tidak ada teks spesifik kayak present tense atau past tense. Ya, karena sesuatu yang akan dilakukan. Ya, bisa jadi future tense. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita tutup untuk hari ini. Ya, nanti kita akan melaksanakan examination. Thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.